Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kali ini kita akan membahas pretest SKD, Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital atau SIMKOMDIK, di mana soal berupa Microsoft Office, itu PID, pengelolaan informasi digital, dan pengetahuan komputer dalam hal ini adalah internet dasar yang sudah coba dikerjakan sebelumnya. Kita akan bahas satu persatu sambil saya terangkan secara kurang lebihnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di setiap kompetensi. Misalkan Microsoft Word, pengolah kata, Microsoft Excel, pengolah angka, dan Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Ini kita ambil secara global terlebih dahulu. Ya, kita mulai untuk soal nomor 1. Silahkan nanti dikoreksi yang kemarin salah, dicoret, kemudian dibenarkan jawabannya ya. Nah, nomor 1. Yang tidak termasuk perangkat lunak pengolah kata berikut ini adalah pilihannya A. Microsoft Word, B. Writer, C. Notepad, D. WordPad, ataukah E. Microsoft Windows? Jawabannya adalah E. Microsoft Windows. Kenapa Microsoft Windows bukan perangkat lunak pengolah kata? Karena Microsoft Windows adalah sistem operasi atau OS, operating system. Ya. Jadi OS itu selain Microsoft Windows, kita mengenal juga Linux. Kalau di HP saat ini adalah Android ya, dan sebagainya, itu adalah operating system. Jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan toolbar atau icon ya, yang merupakan icon justify. Adalah yang A itu gambarnya seperti itu dan seterusnya sampai di E. Justify itu artinya adalah rata kiri dan rata kanan. Jadi gambar icon yang menunjukkan rata kiri dan rata kanan itu berarti adalah jawabannya adalah B. Ya, kalau yang A ini adalah rata kiri, terlihat yang bagian rataannya sebelah kiri. Sedangkan C ini adalah rata tengah. Yang D ini adalah rata di sebelah kanan. Sedangkan yang E ini ada angka 1, 2, 3 ini adalah numbering. Ya, rata kiri kanan itu nama lainnya adalah justify. Jawabannya sekali lagi adalah B. Nomor 2 sudah terjawab. Kita lanjutkan ke nomor 3. Soalnya, bagaimana langkah mengedit dokumen yang masih ada kesalahan ketik? Pilihannya A. Blok data yang hendak diedit, klik tombol delete. B. Arahkan kursor pada kata yang salah, hapus huruf yang salah dan diganti dengan yang benar. C. Blok kalimat yang salah, lalu dihapus. D. Blok kata yang salah, lalu dihapus. Ataukah E. Blok kata yang salah, lalu tekan ikon gambar gunting seperti itu. Jawabannya, kalau untuk A, del itu hanya menghapus. C itu juga hanya dihapus. D hanya dihapus. Ikon gunting itu hanya memindahkan. Yang membenarkan hanya di jawaban B. Ya. Hapus huruf yang salah dan diganti dengan yang benar. Itu adalah arti kata mengedit, ya, membenarkan. Nomor 3 jawabannya adalah B. Bubu. Oke. Lanjut ke nomor 4. Huruf hias dalam Microsoft Word dikenal sebagai apakah word art, apakah clip art, apakah pack art, apakah art word, ataukah art font.
hati-hati di sini dibolak-balik. Yang benar adalah A, word art. Ya. Jawabannya adalah word art. Kita sambil lihat di Microsoft Word nanti. Nah, sini ada yang namanya word art. Nah, ini contoh dari word art, berbagai macam word art di sini. Ya. Oke ya, ini sampel penggunaan word art ya, word art tools nih kalimatnya, word art. Oke, kembali ke soal nomor 4, tadi jawabannya adalah A, word art. Kalau clip art itu berupa gambar ya, berupa gambar ya. Oke. Lanjut ke nomor 5. Icon yang digunakan untuk mengubah warna font adalah apakah A, ada huruf A kapital, di bawahnya ada warna, kebetulan warna hitam, ataukah B, ada tulisan A, B, C, kemudian ada centang atau checklistnya. Yang C, huruf balok A tapi agak miring. Huruf D itu seperti cutter atau pisau, ada warnanya juga di bawahnya. Kemudian yang E itu seperti botol atau ember cat ya, yang di bawahnya juga ada warna, kebetulan di situ adalah warna kuning. Mengubah warna font atau istilahnya adalah font color. Itu yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Nah, kita lihat lagi di Word, Microsoft Word. Nah, coba kita memberi warna tulisan CV ACCOM. Kita seleksi, ya, kita blok, kemudian klik yang namanya font color. Nah, logonya seperti ini ya, font color. Ini kebetulan warna merah. Kita klik. Nah, akan menjadi warna merah. Kalau kita ganti warna yang lain, kita klik seleksi, boleh ini langsung muncul. Diklik saja warna, misalkan warna biru. Ya, itu untuk mengubah warna font. Kita gunakan logo atau icon font color seperti ini. Ya, sudah terjawab untuk nomor 5. Ya, yang C ini adalah word art tadi ya, word art. Nomor 6 kita lanjutkan. Sekarang adalah nomor 6. Cara cepat. Istilah lain cara cepat itu adalah shortcut ya. Shortcut atau tombol kombinasi. Tombol yang digunakan untuk mempercepat suatu langkah dalam penggunaan komputer, itu namanya cara cepat, shortcut ya. Tombol kombinasi. Dalam hal ini Microsoft Word yang digunakan untuk membuat dokumen baru itu tekan tombol apa saja gitu ya. Apakah Ctrl dan A ya. Beberapa referensi itu plusnya tidak ditulis ya, karena bukan menekan tombol plus itu sebenarnya, tapi Ctrl dan A. Ataukah tombol Ctrl dan C? Apakah tombol Ctrl dan P? Apakah tombol Ctrl dan N? Ataukah Ctrl dan O? Ya, untuk membuat dokumen baru. Kita coba di sini di Word tadi. Di sini hanya ada satu halaman. Ya. Saya mau membuka lembaran lain, lembaran baru. Saya tekannya adalah tombol Ctrl dan N. Nah, di layar langsung muncul lembar kosong yang lain. Ya, ada 2. Ya, di sini ada 2, yang satu yang asli saya buka tadi. Setelah menekan tombol Ctrl N akan muncul lembar kosong yang baru atau dokumen baru. Jadi jawabannya adalah Ctrl N. Ya. D. Apa itu Ctrl A? Itu menyeleksi semua. Jadi kalau Ctrl A itu menyeleksi semua. Nanti terhighlight. Ya, contohnya di sini. Saya tekan huruf Ctrl A.
Ctrl dan tombol A. Dia langsung menyeleksi semua. Ya. Ctrl C itu adalah copy. Ya, mengcopy. Ini Ctrl C. Kalau memindahkan ke yang baru tadi, berarti Ctrl C, kemudian diletakkan di yang kosong tadi, tekan Ctrl V atau paste. Ya. Ctrl V. Tanpa menekan paste ini, kita tinggal klik Ctrl V. Itu sudah memindahkan keseluruhan dari tulisan yang ada tadi. Ya, ini contoh penggunaannya. Ini fontnya berbeda di sini ya, bisa diatur. Oke, ini adalah contohnya. Jadi sudah terjawab untuk nomor 6. Membuat dokumen baru pada MS Word itu dengan menekan Ctrl N. Ya. Ctrl P itu untuk melakukan cetak atau print. Ctrl O itu membuka lembaran ya. O. Lanjut ke nomor 7. Perhatikan tulisan berikut. Ada semacam karya dari Eka Budianto. Di genting Highland aku melihat wajahmu. Di genting Highland aku mendengar suaramu. Di atas dua tebing. Apa mungkin ya mendengar dari kejauhan, tapi ini hanya semacam tulisan. Yang perlu diperhatikan bukan kalimatnya, tetapi huruf besar D tersebut. Ya, D di awal paragraf itu. Kalau diperhatikan, D di sini adalah sebesar 3 baris. Ya. Ada 3 baris di genting bla bla bla, di genting Highland aku mendengar, di atas 2 tebing. Jadi besarnya D ini 3 baris sendiri. Nah, bisa juga dibuat 5 baris, 6 baris dan sebagainya. Kalau yang suka membaca surat kabar, baik online maupun yang paper, itu kan ada huruf besar sekali ya. Itu ada yang hampir setengah halaman, misalkan 1/4 halaman. Cara membuat itu sebenarnya adalah memanfaatkan fasilitas saja. Namanya apa? Ya, ada drop cap, theme, simbol, picture, atau style. Yang benar adalah drop cap. Ya, nanti pada praktek kita akan menggunakan itu. Ya, nanti saat praktek kita akan menggunakan contoh di sana. Nah, kita buat misalkan B-nya huruf besar dan sebagainya, nanti kita ajarkan lebih lanjut untuk mengubah itu ya menggunakan yang namanya drop cap. Ini ada logonya di sini, drop cap. Oke, kita lanjut lebih dahulu. Nanti kita bahas lebih dalam tentang Microsoft Word. Jawabannya nomor 7 adalah A, drop cap. Nomor 8 masih tentang Office, tetapi kita berganti. Kalau dari nomor 1 sampai 7 tadi tentang pengolah kata atau Microsoft Word, mulai nomor 8 kita membahas yang namanya Microsoft Excel atau pengolah angka. Nama lain dari Microsoft Excel atau pengolah kata itu adalah lembar sebar. Istilah lainnya lagi ada namanya spreadsheet ya. SPREAD spreadsheet. Nah, itu nama lain dari Microsoft Excel sebenarnya. Oke, untuk menghitung data dalam satu ring digunakan fungsi apa? Moga-moga masih ingat. Menghitung data dalam hal ini bukan menghitung jumlah, ya menghitung banyaknya data. Ya, itu berbeda ya antara menghitung jumlah data dan menghitung banyaknya data. Saya contohkan seperti ini. Nah, misalkan kita buka Excel 1, yang di sini angka 5, di sini angka 7. Ya. Kalau banyaknya data itu berarti berapa? Banyaknya data adalah 1, 2, 3. Jadi ada 3 data gitu ya. Jadi kalau banyaknya data itu di yang saya tulis ini ada 3 data. Nah, tapi kalau jumlahnya itu berarti 1 ditambah 5 ditambah 7. Nanti ketemunya adalah 13. Ya, jadi berbeda ya antara kata banyaknya dengan jumlahnya. Nanti fungsinya juga berbeda. Di sini kan ada macam-macam fungsi. Ya.
Nah, untuk menjawab tadi yang ditanyakan, menghitung banyak data itu apa? Apakah menggunakan count? Apakah menggunakan sum? Apakah menggunakan max? Apakah average? Ataukah round? Ya, yang benar adalah count. Ya. Sama dengan count dalam kurung datanya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang Microsoft Excel juga, rumus-rumusnya. Ya, ini awalan dihafalkan, diingat. Ya, menghitung banyak data itu count. Sum itu adalah menghitung jumlahnya, itu berarti sum. Max itu adalah mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi. Average, nah ini yang sering salah nulis, bukan average ya, tapi average tanpa n. Nanti tidak akan jadi. Average itu menghitung rata-rata, sedangkan round itu adalah pembulatan angka. Ya, jadi jawaban nomor 8 adalah count. Lanjut dulu. Nah, nomor 9, kumpulan dari beberapa sel. Misalnya A6.2C6 disebut. Titik 2 ini bisa disebutnya sampai. Ya, jadi A6 sampai C6. Nah, kita buka Excel-nya tadi. A6 itu di sini. Kita terangkan dulu ya. Kita sambil coba flashback. Yang dimaksud dulu A, B, C, D, E dan seterusnya. Ini adalah kolom. Nah, sedangkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini namanya baris. Nah, tadi disebutkan di soal A6 sampai C6. Mana A6? Berarti kolom A baris ke-6. Nah, berarti ada di sini. Nah, diperhatikan. Kolomnya A, barisnya 6. Nah, ini terlihat di sini. A6. Ya. Kolom A, baris 6. Nah, misal saya tulis angka 1 ini ya. C6. Ya, berarti kolom C, baris ke-6. Saya tuliskan misalkan angka 5 atau 4 gitu ya. Nah, yang ditanyakan tadi data dari A6 sampai C6 di sini. Saya warna misalkan kuning. Nah, ini namanya apa? Gitu ya. Nah, sebelum menjawab yang kuning ini namanya apa? Tadi A6 ini yang angka 1. Ini namanya apa? Ini namanya adalah sel. Nah, jadi sel A1, sel B1, sel C1, ini adalah sel, saya coba di sini. Ini berarti apa? Sel E8. Nah, seperti itu ya, itu namanya sel. Nah, kalau yang A6 sampai C6 ini namanya ring atau jangkauan. Nah, jadi sudah terjawab di sini ya. Nomor 9, A6 sampai C6 ini bukan sel, bukan kolom, bukan baris, apalagi data. Kalau data itu keseluruhan. A6 sampai C6 itu namanya ring. Ya. Sedikit saya tanyakan. Nah, di saat nanti penjumlahan atau perkalian atau fungsi-fungsi di Excel, ya, misalkan sama dengan ini saya kalikan A6 dikalikan C6, 1 dikali 4. Saya tanyakan kenapa bukan kali, bukan X ya, tapi menggunakan bintang di sini untuk operasional perkalian. Ya, alasannya apa? Itu rumusnya Pak, ya bukan seperti itu ya. Tapi alasannya di sini tadi. Kolom di sini ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Kalau kita menuliskan ini adalah X. Ini kalau bintang saya enter itu hasilnya benar. 1 kali 4 adalah 4. Tapi kalau saya ganti huruf X, perkaliannya ganti X. Nah, salah hasilnya. Kenapa?
Karena X ini bukan perkalian, tapi adalah huruf di atas ini. Nah, A, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini adalah di sini. Nah, dianggapnya bukan perkalian, tapi kolom X. Ya, jadi paham ya? Perkalian di sini menggunakan bintang, bukan menggunakan X. Nah, 6 C6 ketemunya adalah 4. Misalkan seperti itu. Operasionalnya menggunakan bintang. Oke, kita lanjutkan. Jawaban nomor 9 tadi adalah ring atau jangkauan. Nomor 10 di sini ada tabel A, B, C, D kolom tadi, barisnya dari baris 1 sampai baris ke-8. Nah, untuk mengetahui nilai transaksi tertinggi, nilai transaksi itu berarti sebenarnya ada di kolom D. Nah, digunakan rumus apa? Nah, tadi sudah dijawab di sebelumnya. Mencari nilai tertinggi itu apakah min, apakah average, apakah max, apakah AVG, ataukah sum? Gampang ya. Jawabannya adalah max. Ringnya, jangkauannya ya dari D2, kolom D baris kedua sampai kolom D baris ke-8. Nilai tertinggi ya, kalau ditulis rumusnya sama dengan max dalam kurung D2 sampai D8, nanti ketemunya nilai tertinggi yang di sana itu adalah 1 juta. Nah, nilai tertinggi di antara 500, 750 ribu, 1 juta dan sebagainya. Nilai tertingginya adalah 1 juta. Kalau yang digunakan rumus terendah sama dengan min D2 sampai D8, berarti nanti ketemunya adalah 60.000. Ya, jadi kita bisa mencari secara otomatis menggunakan rumus fungsi yang ada. Nah, oke, nomor 10. Nilai transaksi tertinggi dicari dengan rumus jawabannya C. Sama dengan max D2.2 D8. Nah, ini sedikit ralat penulisan, tidak boleh ada spasi ya. Sama dengan tanpa spasi langsung MAX dan seterusnya. Nomor 10 sudah terjawab. Lanjut ke nomor 11. Untuk mengubah angka 1000000 menjadi ya, 10.000.000 pada ikon toolbar Microsoft Excel itu namanya apa? Apakah decrease decimal, percent style, increase indent, increase decimal, atau comma style? Ya, nanti akan kita praktekkan bersama-sama untuk Microsoft Excel. Cukup kompleks, cukup banyak nanti yang kita pelajari di Microsoft Excel. Ya, decrease mengurangi ya, mengurangi koma, persen jelas persen, increase indent menambahkan ya, increase desimal menambahkan desimal ya. Yang benar adalah koma style. Titik dalam Excel dalam bahasa Inggris itu koma ya, koma style. Itu jawabannya adalah E. Masuk Pak Eko ya. Nomor 12. Masih di Excel juga, tadi sudah saya sebutkan. Nama lain dari Excel itu adalah lembar sebar. Nah, ini di sini nomor 12 disebut. Fungsi yang tidak dapat digunakan pada perangkat lunak lembar sebar. Nah, berarti perangkat lunak Microsoft Excel. Ada fungsi teks, fungsi sel, fungsi matematika, fungsi logika, fungsi statistik yang tidak ada di Excel. Itu apa? Fungsi teks itu ada ya, mid ya, itu nanti mencari huruf di tengah dan sebagainya. Fungsi sel itu tadi sama dengan A6 dikali C6 ya. Fungsi logika if ya, sama dengan if syaratnya harus nilai lebih besar dari 70 dikatakan lulus dan sebagainya. Fungsi statistik ya, kita akan menghitung VLOOKUP, HLOOKUP, dan sebagainya. Yang tidak ada adalah fungsi matematika. Nah, tiap fungsi nanti kita coba bahas satu persatu di kompetensi pengolah angka ya. Yang tidak ada jawabannya adalah C, Charlie, fungsi matematika. Lanjut ke nomor 13. Untuk mengatur perataan teks dengan memilih menu format cell, tabs apa? Apakah alignment,
font, pattern, number, ataukah border. Bahasa Inggrisnya perataan, itu gampang ya. Jadi kalau mau belajar komputer, mau belajar software, itu bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Little I can, sidik-sidik aku iso menerjemahkan, artinya ya next ya, misalkan kita mau install ya, dibaca dulu. Perataan itu berarti alignment. Tadi rata kiri. Ya, ini saya contohkan di Word saja lebih mudah ya di sini. Alignment tadi. Rata ini rata apa? Justify tadi. Alignment justify. Kalau rata kiri berarti alignment left. Nah, di sini bisa diklik home. Di sini ada alignment left, left. Kalau shortcutnya Ctrl L, tekan tombol Ctrl dan L, sudah rata kiri. Ya. Yang ini mau saya buat rata tengah, Ctrl Center, ya, tapi bukan Ctrl C, karena Ctrl C dipakai oleh copy. Rata tengah itu alignment center itu Ctrl E, tekan tombol Ctrl E. Nah, ini rata tengah. Bisa diklik di sini, Ctrl E, CTRL dan E. Untuk membuat rata kanan berarti Ctrl R atau tekan icon ini, Ctrl R. Ya, berarti alignment itu adalah perataan. Sama nanti di Excel maupun di Office yang lain shortcutnya sama. Ya, tombol kombinasinya. Nomor 13 jawabannya adalah alignment. Font jelas ya, tulisan, pattern itu arsiran, number nomor, border itu adalah bingkai. Jadi yang benar adalah alignment. Nomor 14, perubahan fungsi penjumlahan yang benar. Nah, ini sudah dijawab tadi. Kalau untuk menghitung jumlah itu adalah sum. Datanya yang mau dihitung itu adalah range. Penulisannya bagaimana? Tadi sudah ada dicontohkan di Max tadi ya. Yang benar adalah sama dengan dulu, kemudian baru rumus fungsinya adalah sum, baru jangkauannya ring-nya. Misalkan tadi A6 sampai C6. Ya, jadi tanpa spasi, sama dengan sum dalam kurung jangkauannya. Jawabannya adalah E untuk nomor 14. Nomor 15. Menampilkan teks sesuai dengan lebar kolom tanpa mengubah ukuran font. Nah, jadi lebarnya itu menyesuaikan apakah merge cell, decrease, wrap text, center across selection, atau orientation. Nah, di sini coba saya bukakan Excelnya. Bla 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 bla. Nah, ini sepanjang kita klik ya, misalkan. Nah, ini bisa tinggal klik saja di antara, jika ngetiknya adalah di sel G8, tinggal klik saja di antara G dan H. Klik, ya, double klik ini. Ya, langsung dia menyesuaikan. Nah, lalu yang ditanyakan tadi, ini ya, misalkan saya gabung antara antara G dan H, saya beri warna kuning dan warna di sini abu-abu. Nah, kalau ini mau saya gabungkan dua-duanya, sel G8 dan H8, itu menggunakan merge. Nah, di sini namanya merge cell. Ya, saya unduh. Sedangkan yang ditanyakan tadi, nah di sini, ini adalah wrap text. Nah, dia bisa menyesuaikan, bukan kolomnya yang melebar ya tadi kayak gini tadi, tetapi dengan wrap text tulisannya sepanjang apapun dia akan turun. Nah, kita klik, nah dia akan menyesuaikan. Nah, ini saya tambahkan bla 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 bla. Dia akan menyesuaikan lebarnya kolom di sini. Ya, jadi karena kita menekan tombol wrap text tadi. Nah, kalau merge tadi adalah menggabungkan. Ya, nanti kita coba-coba lagi ya untuk ini bedanya wrap text. Ini saya blok wrap text. Nah, dia langsung menyesuaikan lebar kolomnya G8. Ini adalah jawaban dari nomor 15C, wrap text. Jadi menyesuaikan
kolomnya, lebar kolomnya tulisannya. Lanjut ke nomor 16. Cara cepat tombol kombinasi shortcut tadi sudah terjawab sebenarnya. Dialog print. Sekali lagi sama untuk Excel, PowerPoint ataupun Word. Tombol kombinasinya P, print. Berarti kontrol P. Ya, jawabannya. E. Sudah dijawab di Microsoft Word tadi, pembahasan sebelumnya. Nomor 17. Kita berganti, sekarang bukan ke Word ataupun Excel, sekarang kita ke presentasi, berarti kita beralih ke PowerPoint. Ini contoh soal ini saya juga dibuat di Microsoft PowerPoint. Untuk mengelola dan melihat semua slide yang telah kita buat, harus klik ikon apa? Nomor 17 itu mau diklik. Contoh yang di tampilan layar ini tidak semuanya, ya karena hanya satu halaman saja. Kalau mau semuanya, terlihat seperti ini namanya semuanya. Ada slide terdiri atas 15 slide. Ini adalah halaman ke-9, slide ke-9 gitu ya. Kalau mau melihat tampilan seperti ini yang diklik adalah tombol di bawah ya, di sini terlihat. Nah, normal. Jadi kalau mau melihat seperti ini, melihat keseluruhan seperti ini namanya normal view. Ini mau dilihat nomor 8, slide 7 dan sebagainya. Kita lihat di slide 9 ini. Ini namanya normal view. Ya, logonya adalah seperti ini. Nah, kalau kotak-kotak ini namanya apa? Slide sorter view. Ini berarti kita melihat halaman di dalam kotak-kotak seperti ini. Nah, karena halamannya ada 15, kan terlihat kotak-kotak kecil-kecil sejumlah 15. Ini namanya slide sorter view. Nah, kalau yang ditampilkan tadi, contoh soal tadi, ini namanya slide show, hanya tampil yang mau dipresentasikan misalkan ini. Nah, ini namanya slide show. Nah, jadi sesuai soal, kalau mau melihat dan mengelola itu bisa diubah-ubah. Ya, kalau mau diubah tidak bisa slide show ini, tapi yang normal tadi ini bisa diubah-ubah. Yang normal. Mau menambahkan tulisan, mau itu hanya ada atau hanya bisa di sini ya. Mau ditambahkan tulisan itu hanya bisa di normal view. Ya, sudah terjawab ya. Tadi kita sampai di nomor 9. Kita slideshow lagi. Nah, ini menampilkan di halaman yang mau dipresentasi. Mengelola dan melihat itu jawabannya adalah normal view. Slide sorter view, tadi yang kotak-kotak. Slide show, itu yang menampilkan seperti ini, satu halaman. Outline itu menampilkan garis tulisannya saja. Ya, contohnya di sini nih, ini office ya di sini. Jadi hanya tulisan-tulisannya saja yang tampil. Ya. Nah, di sini kan ada teksnya, gitu ya. Ini tulisannya. Taskbar, nah ini ada sedikit revisi, bukan TAKSBAR ya, taskbar. Yang benar adalah, kalau ini bacanya tak sabar nanti. Yang benar adalah TASKBAR. Taskbar itu ya tombol-tombol di atas ini ya. Ini namanya taskbar ya. Taskbar. Jadi jawabannya tadi apa? Jawabannya adalah normal view untuk mengedit PowerPoint, slide PowerPoint. 18. File presentasi yang dibuat pada Microsoft PowerPoint mempunyai ekstensi. Ekstensi itu apa? Ekstensi itu adalah identitas. Nah, kita tahu filenya itu jenisnya apa. Nah, kalau Word, itu adalah, nih contoh saya bukakan di file saya di sini tadi ya. Nah, kalau file ini, biar tahu ini dibukanya pakai Word, ini namanya .doc. Ya, misalkan di sini. Nah, ini warna biru ini identitasnya adalah mewarnai .doc. Nah, kalau yang pretest ini nanti adalah tipenya adalah PPT, bintang titik PPT. Kalau yang Excel ini nanti ekstensinya adalah EXLS. Jadi identitasnya file, ekstensinya file itu apa? Nah, untuk PowerPoint itu apakah DOC
apakah PPT, para pencari Tuhan, apakah PAK, apakah KWD, ataukah XLS ya. PowerPoint ini jawabannya adalah PPT ya, identitasnya. Contohnya nih soal pretest SIMDIK, nah, berarti titik PPT, berarti itu filenya berupa file PowerPoint. Lanjut nomor 19, ya 19 dulu. Disebut apa file presentasi yang dicetak lebih dari satu slide? Ya, sekali lagi kalau bicara slide itu berarti masih PowerPoint dalam satu halaman. Apakah printing? Apakah notepad? Apakah slide? Apakah outline view? Apakah handout? Printing itu proses ngeprint, notepad itu catatan, slide itu lembaran, outline view itu tampilan berupa tulisan. Yang benar adalah handout. Yang dimaksud bagaimana? Nah, ini contohnya seperti ini. Ini saya close dulu. Nah, kalau mau di print biasa, itu kan nanti total kertas yang kita butuhkan ya sejumlah halaman atau slide ini ada 15 boros gitu ya. Contoh ini mau saya print, mau saya bagikan biar difotokopi lebih murah oleh para siswa. Nah, diirit. Nah, itu caranya adalah dengan menggunakan fasilitas yang ada di sini, file, print. Kemudian kita ambil mau berapa halaman itu tercetaknya. Ini biar ngirit, misalkan saya buat satu halaman itu terdiri atas 6 slide. Nah, ngirit ya, nanti totalnya tadi karena ada 15 slide, nanti tercetaknya hanya ada 3 halaman. Nah, resikonya nanti tulisannya kecil-kecil. Nah, tapi itu lebih menghemat kertas. Jadi kalau mau difotokopi, ya kalau kurang jelas bisa diturunkan atau dijadikan 4 saja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini namanya apa? Nah, di sini sudah ada tertulis. Namanya adalah handouts. Ya. Per halaman ada 1 slide, apakah 2 slide, apakah 3 slide, 4 slide, 5 slide. Nah, bisa juga vertikal, bisa horizontal seperti ini. Vertikal, horizontal. Nah, ini namanya handouts. Ngeprint ngirit ya istilahnya. Nah, ini memanfaatkan handout. Jawabannya adalah E, nomor 19. Nomor 20, memasukkan header dan footer. Header, footer. Nah, ini contoh tulisan saya di sini. Di soal ini saya beri tulisan Arif Udori ST di bawah. Karena bawah itu namanya foot, kaki, catatan kaki. Ini namanya footer. Kalau ini saya letakkan di atas namanya header. Di mana menunya? Ada di memasukkan. Berarti itu ada di insert. Ada di insert. Insert, header, dan footer di sini. Ya, di sini catatan kaki itu di bawah, header di atas. Ya. Nih, header dan footer logonya seperti ini. Nah, ada di insert. Oke. Jawabannya adalah klik insert, kemudian pilih header dan footer. B jawabannya. Nomor 21. Untuk menambah slide dengan menggunakan keyboard atau tombol kombinasi tadi, apakah Ctrl dan N, Ctrl dan M, Ctrl dan J, Ctrl S, atau Ctrl K? Kita praktekkan bersama. Kalau saya menekan tombol Ctrl N, apa yang terjadi? Ya, saya tekan tombol Ctrl dan N. Oh, ternyata di sini adalah membuka PowerPoint baru. Nah, yang ditanyakan bukan itu padahal ya. Yang ditanyakan adalah menambahkan. Misalkan di sini ditambahkan lagi 1 slide di antara slide-slide yang ada di sini. Itu tekannya bukan Ctrl N, bukan Ctrl J. Ctrl J itu adalah justify tadi, rata tengah. Ctrl S itu adalah simpan. Tetapi yang benar adalah Ctrl M. Nah, kalau saya tekan di sini, di antara ini kemudian tekan Ctrl M, nah, itu nanti akan menambahkan slide yang baru. Nah, ini saya contohkan lembar baru. Di sini ada bla 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 bla. Nah,
Saya mau menambah halaman baru di bawahnya, itu bukan Ctrl N tapi Ctrl M. Nah, yang dimaksud adalah menambahkan slide baru. Ya, istilah lainnya di sini adalah menambahkan new slide. Kita lanjutkan ke nomor 12. Saya hapus dulu lembar yang barunya. Don't save. Tadi sampai nomor 21. Nomor 21 itu sudah berhenti di PowerPoint, ya, di PowerPoint-nya. Outline. Kita akan menuju ke nomor 22, itu pengetahuan internet dasar. Data atau informasi yang aktual sering disebut apa? Apakah up to date, up to time, up to date, up to week, ataukah up to month? Wah, kamu nggak menyimak, dasar up to date, ya, tidak update. Ya, istilahnya kerennya sekarang adalah tidak update. Jawabannya adalah up to you, bukan up to you, ya terserah kamu jawabannya. Yang di sini adalah up to date. Nggak salah Pak, karena up to me, ya, bukan ya. Jadi jawabannya selalu aktual. Nah, itu adalah up to date. C, Charlie. Nomor 23. Pengertian shareware adalah share bagi, ware perangkat. Kita bedakan dulu perangkat lunak atau perangkat keras. Kalau perangkat keras itu adalah hardware. Perangkat yang bisa diraba, bisa disentuh, itu namanya hardware. Kalau perangkat software itu yang tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh karena berupa program atau aplikasi. Shareware ini termasuk di dalam perangkat lunak atau software. Berarti yang jawabannya B ataupun E salah. Ya. Apakah A, apakah C, ataukah apakah D? Ya. Nomor 23, shareware. Bedanya dengan freeware. Freeware bebas, gratis. Ya, kalau shareware itu tidak bebas gratis, tapi dibagikan bebas, tapi berlisensi. Trial, uji coba saja. Itu namanya shareware. Ya, jadi kayak promosi. Hanya dibagikan, bukan pro-nya. Hanya tertentu saja. Kalau mau yang bagus, ya harus berbayar atau membeli. Itu namanya shareware. 24. Fasilitas pada web yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian informasi adalah apakah FAQ, FAQ tanpa U, fuck you, beda ya, itu FUCK. Kalau isinya adalah frekuensi ask question, ya, kepanjangan dari FAQ. Hit counter, mesin penghitung, ataukah sign in, Westbook, atau search engine, mesin pencari. Sudah tahu ya, namanya search engine, mesin pencari. Contohnya apa? Google. Cari aja di Mbah Google, ketemu nanti yang itu ya. Selain Mbah Google apa? Ada lagi Alta, Vista, ada Bing, dan sebagainya. Banyak sekali ya mesin pencari saat ini. Tapi sejauh ini masih Google, karena yang namanya aja Mbah ya, paling tua. Kalau kita search satu kata saja, misalkan kita mau mencari tentang Simkomdik, nanti hasil pencariannya bisa sekian juta. Kalau menggunakan mesin pencari yang lain mungkin hanya ketemu 700.000 misalkan gitu ya. Maka Google masih banyak yang paling dicari atau digunakan. Jawabannya adalah E untuk nomor 24. Nomor 25. Sedikit nge-lag ini laptopnya. Ya, proses pencarian informasi kalau tadi
mesin pencarinya namanya search engine, contohnya adalah Google. Sekarang proses mencari itu dinamakan apa? Apakah browsing, apakah net meeting, apakah conference, apakah chatting, ataukah mailing? Mail ya, temannya Upin Ipin kan ya. Browsing, browse, mencari, proses mencari informasi. Net meeting apa? Pertemuan ya, pertemuan lewat jaringan, lewat internet. Conference ya, konferensi ya, sekarang video conference yang saat ini ada Zoom dan sebagainya. Chatting, nah, bedanya kalau chatting itu hanya tulisan ya, sudah ada di materi awal Simkomdik, sudah dicatat di buku harusnya, itu bedanya. Telekonferensi dan sebagainya sudah saya simpulkan di sana ya. Nomor 25 tadi jawabannya adalah A, browsing. Nomor 26, meringkas mengecilkan ukuran data dari ukuran 32 mega misalkan, biar mengirit kita kecilkan menggunakan apa? Apakah menggunakan software Paint, Winamp, Notepad, Gimp, ataukah WinZip? Nah, ini sudah include saat ini kalau kita install Windows sudah ada. Ya, yang salah satu yang dipakai itu adalah WinZip. Pasangannya atau yang lain itu ada WinRAR. Jadi nanti mau dikecilkan. Ya, contohnya di sini folder saya tadi, misalkan di sini ada folder yang kecil saja ya, misalkan. Nah, ini ada dikompres saja nih file-nya. Itu bisa diklik kanan, kemudian di sini saya installnya adalah RAR. Nah, klik. Nah, kita kompres. Nah, jadi lebih kecil. Nah, kalau dilihat di sini ukurannya 87,4 KB kilobyte, yang di zip sini bisa turun menjadi 55,1 kilobyte. Ini adalah salah satu contoh penggunaan dari WinZip atau WinRAR, tadi mengkompres file. Paint, gambar ya, Paint itu untuk proses menggambar. Winamp, menyimak atau mendengarkan musik MP3 contohnya. Notepad itu catatan ya, adiknya Microsoft Word awalnya gitu ya. JMP, grafik ya, itu berarti gambar. Nomor 26 sudah terjawab, jawabannya adalah E, WinZip. Lanjut ke nomor 20. Sebentar. Tadi adalah 26, 27. Gambar hasil scan, kalau zaman dulu kita scan itu pakai printer yang atasnya adalah mesin scan, bahkan awal dulu antara printer dan mesin scan itu terpisah. Nah, tetapi saat ini kalau mau beli mesin printer rata-rata sudah menyatu dengan mesin scanner, di atasnya tinggal dibuka saja, nanti mau di copy sudah langsung scan dan keluar kertas salinannya ya. Kemarin di proses PPDB ada yang nggak membawa fotokopi dari SKHUN atau surat keterangan sehat misalkan gitu, kita tinggal pakai mesin printer, ditaruh, kita pecet, sudah keluar salinannya, enak ya. Hasilnya kalau mau disimpan bukan di copy tapi disimpan hasilnya, misalkan foto, itu namanya ekstensinya, identitasnya apakah PPT, JPG, DOC, XLS atau VSD. Nah, PPT tadi bukan ya para pencari Tuhan, tadi adalah PowerPoint, DOC itu adalah Word, XLS adalah Excel, VSD adalah program ya, visual, ya, visio, sedangkan yang gambar itu adalah JPG. JPG, JPEG, BMP itu adalah file ekstensi gambar. Kalau yang gambar gerak sedikit itu GIF ya, .gif, .jpg. Ya, misalkan foto di scan ac.jpg. Nah, seperti itu. Nomor 28. Nah, ini asal-usul dari internet. Nama Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 yang membuat JARCOM atau jaringan komputer cikal bakalnya nenek moyangnya internet itu apakah ARPANET, APRANET, UCLA, APRA atau ULCA? Nah, panjangannya saya tuliskan di sini. N Advanced
Advanced Research Project Agency Network. ARPANET. Berarti jawabannya adalah ARPANET ya. Advanced Research Project Agency Network. Di sini jawabannya adalah ARPANET. A ya, bukan yang B ya, kebalik ya, ARPANET. UCLA itu apa? Ya, itu ada di sejarahnya internet. Besok kita akan bahas juga sejarah dari internet. Nomor 29, booting komputer dengan menekan 3 tombol sekaligus. Tombol CTRL, tombol ALT, tombol del. Nah, ini coba saya praktekkan di laptop saya. CTRL, A, dan del ditekan bersama. Nah, Ctrl Alt del. Nah, di sini laptop saya langsung ke tampilan hilang, istilahnya ke menu awal. Ini namanya adalah fine boot, cool boot, warm boot, slow boot, atau rest boot. Nah, jawabannya yang paling enak disebut, Pak. Oh, bukan seperti itu ya. Jawaban yang enak mana? Warm boot. Nah, jadi menekan Ctrl Alt del itu istilahnya adalah warm boot ya. Booting itu adalah proses dari pertama menghidupkan sampai muncul Windows, itu adalah booting ya. Dulu ada mapel sistem operasi, kita nginstal dan sebagainya. Sayangnya materi itu sudah tidak ada mapel itu ya. Oke, yang terakhir nomor 30. 29 tadi jawabannya C, warm boot. Nomor 30 HTTP, sering sekali http://www, nah, bukan www ya, sebenarnya triple W, www. Ya, misalkan kompasmedia.com, nah, bla bla bla. Sebenarnya kepanjangannya apa? Apakah hyperlink text transfer protocol, hypertext transfer protocol, hypertext transmission protocol, hyperlink text transmission protocol, ataukah hypermat? Temannya Alfamart. Text transfer protocol. Yang benar adalah hypertext transfer protocol ya, B, hypertext transfer protocol. Pasangannya nanti adalah HTML ya, yang sering ya, hypertext transmission protocol ya. Jawabannya adalah B, hypertext transfer protocol. Oke, 30 nomor mewakili PID, pengelolaan informasi digital Office, Word, Excel, PowerPoint, dan materi yang lain adalah internet dasar sudah kita bahas. Semoga menjadi wawasan, dan besok ke depan akan kita bahas satu persatu Word, Excel, dan PowerPoint. Terutama di SimComDict adalah aplikasinya, bukan lagi Word dasar sebenarnya, tapi langsung ke misalkan membuat daftar isi otomatis atau TOC, kemudian gabungan antara Word dan Excel yaitu membuat mailmat dan sebagainya. Ya, silahkan dibetulkan sekali lagi jawabannya, dihafalkan, dimengerti, dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.